Oke teman-teman, pada kesempatan ini, pertemuan ini saya akan memberikan catatan penting berkaitan dengan tema yang sudah didiskusikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ini soal peneguhan saja, nanti silakan setelah mendengarkan penjelasan ini, silakan Anda membuat pertanyaan sebagai respon. Pertanyaan ya, bukan tanggapan ya. Pertanyaan yang tidak jelas atau pertanyaan yang mengembangkan ini. Oke, temanya mencintai Indonesia yang berbineka. Lalu pokok materinya akan dijelaskan sebagai berikut. Ya, pokok materinya yang pertama, mengapa atau dasar tema ini dipilih. Mengapa tema ini dipilih? Mencintai Indonesia itu dipilih kenapa? Dasarnya apa? Lalu yang kedua, hakikat keberagaman. Ini tugas untuk kelompok 1 sudah dipresentasikan dengan baik. Lalu nanti kelompok 2 aja di sini juga, karena munculnya komunitas-komunitas itu karena ada keberagaman itu ya. Maka kelompok 1 dan kelompok 2 ada di hakikat keberagaman itu. Kemudian pemersatu keberagaman, ini dijelaskan kelompok 3. Lalu isi Pancasila, kelompok 4, dan yang terakhir pelaksanaan Pancasila. Ini tema mencintai Indonesia yang berbineka. Ini baru satu pokok materi ya. Jadi beberapa pertemuan dengan presentasi, dan saya akan memberi peneguhan di 2 kelompok dulu ya. Berikutnya besok akan saya beri peneguhan yang sama. Oke, sekarang kita masuk pada mengapa tema ini dipilih. Tema ini dipilih karena yang pertama, iman bukan hanya soal ritual ya, atau bahkan seremonial. Seremonial itu upacara. Ritual itu penyembahan atau hal-hal yang bersifat mistis atau doa-doa lah gitu ya. Namun perlu keterlibatan dalam konteks masyarakat. Nah, iman itu harus mewujud dalam masyarakat. Nah, konteks kita adalah masyarakat Indonesia, maka Indonesia yang berbineka, Indonesia yang beragam itulah lalu dipilih. Ya, karena ciri dari iman itu iman yang dua hal. Yang pertama ritual dan etika ya. Jadi ada unsur perbuatan ya. Maka ada istilah iman tanpa perbuatan mati. Nah, itu perbuatannya harus dilakukan di konteks masyarakat lokal. Kalau yang besar ya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari sikap Yesus yang sangat mencintai masyarakatnya. Yesus sebagai orang Yahudi, dia agama Yahudi dan dilatih kebiasaan-kebiasaan Yahudi, dan apa yang dibuat Yesus itu semuanya mengarah pada mencintai masyarakat Yahudi. Nah, kalau misalnya Anda lihat di Injil itu yang hal yang kecil ya, yang nampak pembiasaan oleh orang tuanya, misalnya Lukas 2 nah, ayat 1 sampai 52, coba nanti dicek. Di sana ada peristiwa bahwa Yesus diajak oleh Maria dan Yusuf, bapak ibunya, pergi ke bait Allah dan membawa satu pasang burung terkukur untuk dipersembahkan ke bait Allah. Nah, cara ini adalah cara untuk membiasakan bagaimana dia sangat cinta terhadap adat yang sederhana itu, adat Yahudi, harus membawa itu. Nah, Injil tidak menceritakan berapa kali, tapi yang jelas kalau Yesus masa kecilnya seperti itu ya berkali-kali itu saja. Jadi Yesus juga terbiasa terlatih untuk hal kecil macam itu. Lalu itu membentuk Yesus sehingga lalu dia sangat melihat masyarakatnya yang begitu menderita pada waktu itu, penjajahan dari berbagai macam ya, puncaknya dari penjajahan Roma ya. Lalu yang terjadi adalah ketertindasan dan penderitaan. Nah, lalu Yesus akhirnya menyerahkan diri demi
cintanya kepada masyarakat. Itu bahasa humanisme ya, bahasa manusiawi. Tapi bahasa teologis ya memang untuk menebus dosa. Tapi bahasa manusiawinya ya Yesus itu sungguh-sungguh berkorban untuk masyarakat Yahudi, masyarakat Palestina yang dicintainya. Lalu yang ketiga, sejarah keselamatan. Tuhan menyelamatkan bukan orang per orang, tetapi secara kolektif ya. Manusia diciptakan, diselamatkan dari berbagai macam suku dan latar belakangnya. Itu tiga hal yang mendasari tema ini dipilih. Jadi pertama konteks masyarakat Indonesia, lalu ini pelajaran agama, maka kita berbola pada Yesus yang sangat mencintai masyarakatnya. Lalu konteks sejarah keselamatan, bahwa keselamatan itu bukan individu, bukan kelompok per kelompok, tetapi bangsa yang beragam itu. Ini kurang lebih tiga hal. Nah, lalu yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 berkaitan Indonesia yang plural atau yang beragam dari segi kepulauan, dari ribuan pulau, baik yang sudah teridentifikasi maupun yang belum, baik yang sudah dihuni maupun yang belum, ya. Seperti Kepulauan Seribu itu sudah teridentifikasi dan beberapa sudah dihuni, ya. Lalu suku dan ras ada ratusan, lalu agama budaya juga ada ratusan, lalu agamanya 6. Ini yang sudah disetujui atau diakui oleh pemerintah. Beberapa kepercayaan memang belum, satu kepercayaan dia diakui tetapi tidak secara eksplisit dikatakan kepercayaan apa. Ini yang diperjuangkan oleh beberapa aliran kepercayaan yang minta supaya diakui. Ya, yang sangat mengejutkan ada peristiwa kemarin di Jawa Barat mengenai salah satu kepercayaan, yaitu makam salah satu tokoh Sunda Wiwitan yang disegel itu ya. Itu yang mencederai dari masyarakat yang punya aliran itu. Sementara diberitakan bahwa Masjid Istiqlal itu dibiayai dengan hampir setengah T ya. Itu saya kira hal yang ironis ketika satu kepercayaan yang sedikit pengen diakui, pengen diterima begitu, tidak bisa. Yang lain justru difasilitasi dengan dana yang sangat fantastis itu ya. Bisa kira yang perlu kita kritisi. Oke, lalu berkaitan dengan hakikat keberagaman yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yang itu berkaitan dengan prosesnya. Ya, kita bicara proses bahwa beragam itu mulai dari sejak lahir ya. Sejak lahir kita butuh orang lain, kita tidak seperti binatang atau hewan yang lahir lalu langsung bisa cari makan atau pergi kemana-mana ya, bisa berjalan, bisa berlarian. Kalau manusia butuh waktu lama, bertahun-tahun, bahkan minimal ya bisa dikatakan mandiri ya kalau sudah sekolah, usia sekolah ya 7 tahun lah, itu butuh waktu lama. Tapi kalau sapi misalnya ya 1-2 hari sudah bisa, bahkan lahir langsung cari induknya, lalu cari minum ya, atau cari rumput, bisa makan rumput. Ini binatang. Nah, maka karena butuh orang lain, inilah konteks sosial, kodrat manusia. Manusia hakikatnya homo homini socius, atau manusia butuh manusia lain untuk bisa berkembang. Lalu karena kodrat yang seperti itu, kecenderungan manusia membentuk komunitas. Ini yang sudah diuraikan kelompok 2. Berbagai macam komunitas positif bisa hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan passion, sesuai dengan hobi, selera dan sebagainya. Lalu akhirnya membentuk sebuah komunitas yang lalu melahirkan perubahan-perubahan sosial. Ini saya kira yang positif kemarin diinventaris
di data di Duplik itu aja ada banyak sekali komunitas ya, tentang kesehatan, komunitas dokter, relawan CB, kemudian yang berkaitan dengan masalah peduli kepada sesama. Ya, semua yang dibuat oleh kelompok 2 dari berbagai kelas saya kira positif ya, dan saya kira benar ya. Itu contoh-contoh komunitas. Lalu Indonesia disatukan atau dibentuk bukan dari kesatuan, tetapi dari keberagaman itu menjadi sebuah komunitas besar. Kalau yang komunitas-komunitas kan rata-rata ada titik temunya ya, ada titik temunya yaitu satu tujuan, satu ide, satu gagasan. Kalau Indonesia ya, walaupun beragam itu disatukan nanti dalam bentuk kesatuannya apa ya, ini zaman dulu sebelum kemerdekaan ya, disatukan dari tekad untuk melawan kolonialisme atau penjajahan. Ini awal mula bagaimana Indonesia itu bisa bersatu. Ya, dimulai dari Budi Utomo, kemudian dikuatkan di Sumpah Pemuda, dan akhirnya puncak pada tahun 45 ya, kemerdekaan. Penjajah sudah terusir dan lalu akhirnya menyatakan kemerdekaan dengan membawa keberagaman itu yang disatukan dari berbagai macam suku bangsa. Lalu yang terakhir, pembentukan sebuah bangsa oleh Soekarno berdasarkan kodrat manusia yang sosial itu ya, bukan individu. Nah, ini kira-kira hakikat keberagaman dijelaskan, terutama yang berkaitan dengan konteks Indonesia. Nah, silahkan dari keterangan singkat untuk peneguhan kelompok 1 dan 2, silahkan Anda membuat pertanyaan di kolom chat yang nanti bisa Anda tulis di kolom komentar ya. Nanti isi pertanyaan lalu minggu berikutnya akan kita bahas. Kurang lebih peneguhannya seperti itu ya. Nah, ini silahkan membuat pertanyaan masing-masing satu di kolom komentar. Ya, oke. Terima kasih.